Kalian pernah nggak main game, tapi tiba-tiba kepikiran, sebenarnya main game itu bikin cuan kalian nambah, atau justru malah bikin dompet kalian kering? Terus kalau game aja bisa naik level, kenapa finansial kita nggak? Nah, dari video kali ini, gue akan ajak kalian main game dengan uang, tapi bukan judul. Mainkan level up strategi finansial. Hai guys, gue Eliasa. I'm currently working Japan as caregiver right now, trader investor dan juga content creator. Kalau kita bahas game uang, pasti nggak akan luput dari kata, ya bener banget, judul, judi online. Terus pernah nggak sih kalian kepikiran, kira-kira ada berapa ya jumlah orangnya judi online di Indonesia? Nah, gue udah temuin jawabannya dari salah satu website, yaitu goodsafe.id. Data ini nunjukin ada 16,3 juta pemain judi online di Indonesia. Dan yang lebih mengagetkan lagi, 71,3% dari pemain judi online ini, mereka yang berpenghasilan kurang dari 5 juta, serta terjerat pinjaman online. Wow. Guys, kita sama-sama tahu bahwa judi online itu nggak cuman bikin dompet kita kering, tapi juga bikin rusak sendi-sendi kehidupan kita sendiri. Dan mungkin akan timbul pertanyaan, kira-kira dari 16,3 juta pemain judi online di Indonesia, dari usia berapa sampai berapa sih? Terus emang depositnya sebesar itu? Nah, gue udah temuin jawabannya lewat data dari PPATK. Datanya itu nunjukin ke kita bahwasannya ada pemain usia 10 sampai 16 tahun. Mereka ini depositnya mencapai 2,2 miliar. Usia 17 sampai 19 tahun, depositnya itu mencapai 47,9 miliar. Dan yang terakhir, yang bikin geleng-geleng kepala, usia 31 sampai 40 tahun, depositnya mencapai 2,5 triliun. Fuck. And guys, kalau kalian pikir itu cuma data statistik, enggak. In real life we can see, banyak banget rumah tangga yang berantakan, banyak banget kasus perceraian, bahkan banyak banget orang yang bunuh diri, bunuh-bunuhan, cuman karena ya utang judi online. So, jadi intinya apa? Kalau kalian mau cepet kaya, gak bisa pakai cara instan lewat judi online. Instead of, kita harus membangun strategi level up finansial kita. Dan kali ini, gue akan kasih tahu ke kalian cara main game sama uang kalian. Tentunya ini level up finansial, tetap seru, dan of course gak terjerat dari utang piutang. Dan ya, ibaratnya game, ngatur finansial juga ada level-levelnya guys. Gue akan bahas 4 level finansial yang sampai saat ini gue masih pakai. Dan tentunya kalian bisa ikutin agar dompet kalian gak cuma aman, tapi juga bisa tumbuh dengan smart. Kita langsung masuk ke bagian yang paling penting, yang sering diremehin dan dianggap sepele sama orang-orang, yaitu level 1, nabung dan catat pengeluaran. Banyak orang yang bilang, nabung itu gak akan bisa bikin kaya. Nabung itu cuma sia-sia. Nabung itu sampah. Pernyataan ini nggak sepenuhnya salah dan pernyataan ini nggak sepenuhnya benar juga. Karena buat gue pribadi, semua orang kaya itu punya habit menabung. Kalau kita lihat, hal-hal kecil seperti menabung dan catat pengeluaran, ini fokus utamanya adalah kontrol cash flow dan disiplin. Kontrol cash flow, di mana kita tahu income kita berapa, outcome kita harus berapa. Income kita harus lebih besar daripada outcome kita. Disiplin catat pengeluaran, kita tahu mana yang harus kita beli, mana yang harus kita simpan, mana yang harus kita spend, dan mana yang kita harus tahan. Sehingga kita tahu betul apa yang harus kita keluarkan untuk uang-uang kita ini. Kalian bisa catat pengeluaran lewat ya sederhananya buku atau spreadsheet. Sekarang udah banyak banget opsi dan ya kalian bisa pilih lah yang nyaman di kalian yang mana. Ya, kalian bisa sisihin 10-20% dari gaji kalian untuk ditabung, dan ini penting banget ya untuk memulai finansial kita. Karena kalian pernah denger gak sih peribahasa tentang nabung pangkal kaya? Itu tuh bener banget guys. Tapi ada yang bilang juga, kalau mau kaya bukannya harus jadi pengusaha. Nah,
Pengusaha ini adalah salah satu cara menuju kekayaan yang gue udah bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa tonton nanti. Tapi buat gue pribadi ya, nabung itu adalah bentuk habit yang dimana setelah habitnya terbentuk, kita masuk ke next step berikutnya, yaitu menjadi kaya. Lewat apa? Lewat investasi. Terus apa bisa nabung langsung investasi? Nggak, tahan dulu, tahan. Karena kita nggak boleh lewatin level 2. Level yang harus kita lakuin sebelum kita investasi, yaitu adalah dana darurat. Sebelum kita masuk ke investasi, kita harus dan wajib punya yang namanya dana darurat. Kenapa? Ya karena nggak mungkin kita masuk ke investasi, tapi hari-hari kita tuh masih kerasa kayak survival mode, ya kan? Lucu banget nih, banyak banget kejadian di Indonesia yang kayak gini nih anak muda ya. Dan ya, fungsi dari dana darurat itu adalah untuk menjaga keamanan finansial kita. Karena we never know, nggak ada yang bisa prediksi. Besok ada kejadian apa, lusa ada kejadian apa, kan nggak ada yang tahu, tiba-tiba kalian keluar, HP kalian jatuh harus ganti yang baru, mogok di tengah jalan, ditangkep, yang ini nggak tahu ya, yang ini beda lagi ya, tiba-tiba tagihan bulanan kalian membludak gitu ya kan, ya we never know gitu. Dan gue rekomendasiin kalian punya paling nggak 3-6 bulan pengeluaran bulanan kalian. For example, misal pengeluaran per bulan itu 3 juta, ya paling nggak seenggaknya kalian tuh punya 9-18 juta untuk dana darurat. Dan ini perlu diingat dan dicatat. Jadikan dana darurat itu sebagai shield finansial kalian dalam memulai strategi finansial level up. Karena kita nggak akan pernah bisa main ke level berikutnya kalau kita belum punya dana darurat. Setelah kita punya dana darurat, baru kita bisa main ke level selanjutnya, yaitu level investasi pemula. Kalau bahas investasi, kita nggak perlu basa-basi ya, karena tujuannya itu udah pasti untuk mempekerjakan uang-uang yang telah kita dapatkan. Ya, compounding lah ya. Kita paling nggak mau uang kita yang udah kita simpan ini jadi berarti, jadi berharga, dan bisa menghasilkan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, tips buat investasi pemula, ini penting banget ya. Mulai dari yang kecil dulu aja. Mulai dari uang-uang kecil kalian. 100 sampai 200, 300. Mulai dari yang kecil, sambil kalian memahami resikonya dan kategorikan kalian ini masuk ke investor tipe apa. Sederhananya, kita bisa bagi tipe investor itu menjadi 3. Ada yang low risk, medium risk, dan high risk. For example, kalau low risk, mungkin kalian bisa taruh uang kalian di deposito, atau ya reksadana pasar uang. Kalau medium risk-nya, itu kalian bisa taruh uang kalian di saham-saham perusahaan besar di Indonesia. Atau ya blue chip seperti bank-bank di Indonesia, ya. Dan yang terakhir, ya sebenarnya gue nggak rekomendasiin ini untuk investasi pemula, karena ini terlalu high risk banget ya. Ya itu blockchain atau ya bisa kita kenal dengan cryptocurrency. Mini challenge-nya buat kalian bisa pilih satu instrumen investasi dan alokasikan paling nggak 100-500 uang kalian di sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun habit. Setelah kalian punya habit investasi, nah, baru kalian bisa masuk ke level terakhir. Level up finansial terakhir, yaitu diversifikasi dan risiko terukur. Selamat datang di level up, level terakhir yang gak kalah penting dari level-level yang lainnya, yaitu diversifikasi dan risiko terukur. Di level ini tuh kita nggak cuma nabung dan investasi dasar, tapi kita juga diversifikasi. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalisasikan return yang kita dapatkan dari investasi. For example, kalian bisa gabung antara saham, emas, obligasi, atau peer-to-peer lending mungkin ya. Tips penting diversifikasi adalah kalian harus selalu pakai namanya risk management. Dan jangan taruh semua telur kalian itu di satu keranjang. Dan lakukan analisis jangka panjang sebelum kalian ambil keputusan. Gue kasih challenge sedikit ke kalian bisa bikin portofolio mini kalian sendiri. Semisal ya kalian bisa taruh 50% di saham, 30% di emas, 20% di peer-to-peer lending. Ya, whatever is that, yang penting kalian harus analisis jangka panjang sebelum ambil keputusan. And yep, you just unlock the new strategy untuk pakai uang kalian main game dengan aman dan seru sampai level lanjutan. Dompet makin tebel, financial skill terus naik, dan yang paling penting, lo siap level up anytime. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, I really appreciate it. Kalau kalian mau like, comment, share, dan subscribe channel gue Aliasa, see you in the next video. Bye-bye.